saat saya kembali lagi berbisnis, saya juga menyadari gitu bahwa I don't live in my past gitu loh. Jadi yang udah saya lakukan tongkat estafet ya udah berjalan. Saya nggak balik lagi untuk mencampuri Manajemen. manajemen yang sudah transisikan di tongkat estafetkan sehingga dan mereka doing a very good job. Jadi buat saya bilang silakan, dan kalau saya perlu saya bisa menjadi seorang advisor, tapi saya juga ingin fokus kepada bisnis yang berkelanjutan. Makanya sekarang saya buat sebuah platform baru yang fokus kepada ekonomi hijau, kepada ekonomi Green energy ya? green energy, Yes. kepada green economy, kepada digital economy, dan juga bisnis-bisnis yang punya dampak. Jadi berdampak kepada hal-hal yang diperlukan agar Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Persis konten yang kemarin saya buat, bahwa orang yang mau meniti karir kemarin saya saranin either green energy atau ekonomi digital, karena Persis banget. persis ya. Baru kita buat kontennya kayak sebulan 2 bulan yang lalu gitu. Itu data dari Bloomberg yang menarik. Nah, ketika melakukan proses transfer, Bang Sandi, kembali lagi apa yang harus dilakukan? Karena kan gimana mana kita ini, contoh ketika saya merintis exchange kan juga saya tahu betapa membangun sebuah bisnis ini nggak mudah. Nah, apa yang ketika melakukan estafet transfer, nah apa ini yang harus dilakukan, disiapkan supaya yang terima transfernya ini ready gitu loh, Bang Sandi? Saya kemarin makan sama salah satu investor yang baru aja exit. Dia punya investasi dan dia seorang founder dari sebuah usaha yang mirip Coinbase, crypto exchange yang dia baru exit. Dan dia menyampaikan ya kurang lebih sama yang seperti saya lakukan di tahun 2014-2015, di mana pertama you have to plan. Life is about preparations. Jadi begitu kita jadi pemimpin, mungkin tahun pertama kita serap semua kemampuan kita untuk improve yourself. Di tahun kedua atau tahun ketiga, di masa-masa pertengahan setelah kita bisa meningkatkan knowledge kita, itu adalah untuk mengeksekusi knowledge kita dan memastikan semua itu bisa tercapai dalam time frame. Dulu kita bekerja dengan 5 years plan, dan saya ada 3 5 years plan yang saya selesaikan. Jadi mulai dari 2000, 2005, 2010, 2015. Nah, pas di yang ketiga, saya sudah mulai menyiapkan pengganti saya. Jadi what if something happen to me? Dulu belum kepikir politik, tapi what if something happen to me? Saya pengen menyiapkan the next generations of leaders. Pilih 3 atau 4 champion in your team, dan pilih mungkin di tahun terakhir itu 2 teratas yang you groom. Karena ini harus di-plan. Nggak bisa hanya kita tunggu sampai saat terakhir terus, okay, by the way, you're the next leader. Nggak gitu. Tapi dia harus di-groom terus, diperkenalkan kepada stakeholders kita, kepada klien kita, kepada supplier kita, kepada investee companies kita, kepada bankers kita, kepada halayak di umum, dan dengan menyadari bahwa ini a different person. Jadi style-nya mungkin different juga, tapi at least value-nya sama. Jadi kita udah selama menyiapkan itu, mereka punya value-based systems yang sama. Nah, setelah value-nya selesai, style, culture, oke lah bisa berbeda. Karena yang menggantikan saya kan udah pasti lebih muda. Dan udah dari generasi yang berbeda. Jadi kalau saya ini generasi X, dia generasi milenial. Jadi ini yang akhirnya kita juga harus do this in humility. Bahwa ini perusahaan yang saya dirikan gitu, perusahaan yang saya besarkan bersama-sama dengan mitra. Tapi pada satu saat, the baby is no longer yours, is no longer small. Tapi itu mesti ditransition ke generasi yang saya percaya akan membawa perusahaan ini lebih baik gitu. Nah, itulah yang harus disiapkan. Dan setelah itu jangan
ngatur-ngatur dari luar lah gitu loh. Cawe-cawe, Jangan bahasa Jawa ya. cawe-cawe lah, ini paling sering gitu loh. Iya. Banyak pemimpin-pemimpin yang, kan zaman gua gini, sekarang bagaimana gitu. Enggak, tapi tetap memberikan dukungan.